Baik, anak kita lanjutkan. Pada video yang pertama tadi kita sudah mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dengan cara melihat dari grafik Ogive. Nah, sekarang kita akan akan belajar bersama mencari kuartil, desil, dan persentil dengan metode rumus, dengan menggunakan rumus. Nah, oke. Nah, kita coba menggunakan rumus. Nah, pada prinsipnya, apapun rumusnya, baik itu kuartil, desil, atau persentil, itu sama rumusnya. Apa? Selalu diawali dengan tepi bawah. Nah, tepi bawah dari kuartil, desil, maupun persentil. Tergantung ada di kelas yang mana letaknya, kan begitu. Kemudian yang kedua, selalu ini. Kalau kuartil I/4 kali N. Kalau desil I/10 kali N. Kalau persentil I/100 kali N. Nah, apa ini? Nah, tadi kita sudah membahasnya. Ini adalah letaknya. Posisi dari kuartil yang dicari. Nah, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dibicarakan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kuartil ketiga, maka FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Nah, kemudian selalu dibagi dengan frekuensi, total data, total frekuensinya itu. Kemudian dikalikan dengan lebar kelas. Nah, kan rumusnya sama. Itu prinsipnya, per kuartil, desil, dan persentil. Oke, kita teruskan seperti yang tadi Pak Gali bilang, FK frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil, desil, atau persentil yang dibicarakan, gitu kan? Oke, kita ke contoh 32. Nah, pada contoh 32 kita akan melihat dari contoh 31. Kuartil pertama terletak pada data ke-10. Kuartil ketiga tadi kita sudah hitung data ke-30 dan seterusnya sampai persentil ke-90 ada di data ke-36. Nah, sekarang ini tabelnya berdasarkan grafik tadi. Nah, mari kita cari untuk kuartil yang pertama. Kuartil pertama kita harus cari letaknya dulu. Tadi Q1 terletak pada data ke-10. Nah, data ke-10 itu ada pada kelas ketiga atau interval ketiga. Nah, ini di antara 35 sampai 39. Tepi bawahnya berapa? Nah, dari 35 itu mundur setengah. Berapa, anak? 34,5. Itu tepi bawahnya adalah 34,5. Kemudian I kali N per 4. Nah, ini kita bicara tentang apa? Letak. Nah, karena kuartil pertama kan 1/4 kali 40. Nah 10 kan? Nah, sebenarnya di sini I kali N per 4 Anda boleh langsung isi 10 berdasarkan tadi. Atau kalau mau menuliskan di dalam rumus tidak apa-apa. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama. Nah, di sini Anda perhatikan pada kolom FK, kolom frekuensi kumulatif. Kuartil pertama ada di kelas ketiga. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Nah, yang Anda lihat adalah ini, yang saya beri kotak ini. Jadi sebelumnya kelas ketiga yang dilihat adalah frekuensi kumulatif FK-nya, yaitu 6. Nah, ini FKI-nya. Nah, maka di sini tertulis 10 dikurangi 6. Nah, ini 6 kan? Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Maaf Pak Gali ralat, tadi Pak Gali di awal mengatakan F itu total frekuensi. Bukan ya. Jadi F itu adalah frekuensi pada kuartil ketiga. Frekuensinya berapa? Nah, ini 7. Kemudian dikali 5. Kali 5 itu adalah lebar kelas, lebar interval dari 35 sampai 39. Kemarin kita sudah belajar mencari lebar interval 5. Tinggal hitung saja 37,36. Jadi begitu.
Jadi Pak Galih ralat apa yang saya sampaikan di awal tadi, F itu adalah frekuensi pada kelas yang dibicarakan. Karena yang dibicarakan adalah kelas ketiga pada kuartil pertama ya, ada di kelas ketiga, maka yang dimasukkan F adalah nilai frekuensi di kelas itu, yaitu 7 ya, begitu. Untuk kuartil kedua, nah tadi kuartil kedua terletak di mana? Data ke-20. Oh, di sini nggak ada. Oh, ini kuartil kedua terletak pada data ke-20. Itu ya. Nah, ini. Berarti I per 4 kali N-nya 20 nanti. Ini, ya kan? Nah, data ke-20 terletak pada interval ke-4. Nah, mari kita lihat interval ke-4. Interval ke-4-nya adalah ini. Dari 40 ya, mundur setengah, jadi 39,5. Maka tepi bawahnya adalah 39,5. Ya. IN per 4 ya, berarti 2 per 4 kali N itu 20 dikurangi 13. Loh, 13 dari mana? Nah, ini karena pada kelas 4 ya, sebelumnya FK sebelumnya yaitu 13, maka FKI-nya adalah 13. Ya. Ini ya, nah, FKI-nya 13. Oke. Ini ya, 13. Sip. Kali 5 ketemu 43. Nah, ini adalah nilai kuartil kedua. Selanjutnya kuartil ketiga. Tadi kuartil ketiga kita sudah menghitung letaknya ada di mana? Oh, data ke-30. Data ke-30 itu ada di mana? Ada di sini. Sampai data ke-23 itu ada di kelas keempat. Nah, berarti 24 sampai 31 ada di kelas ke-5. Nah, ya, ada di kelas ke-5. Nah, ini letak Q3 itu ada di kelas ke-5. Nah, mari kita lihat kuartil ketiga ya. Berarti tepi bawah ditambah 3 per 4 kali N dikurangi FKI ya, kemudian per F. Nah, dikali C. Tepi bawah dari kelas ke-5. Tadi berapa nak? Ini ya, 45 kurangi setengah jadi 44,5. 44 maaf, 44,5 kemudian ditambah 3 per 4 N. Nah, 3 per 4 N. Nah, ini kok jalan sendiri, kok turun sendiri nih. Bentar ya, Bro. Nah, oke ya. Ya, apa nggak masalah. Ya, tuh. 3 per 4 N ada di 30. Ya, 30 dikurangi FKI. Kelas sebelumnya berapa? 23. Nah, dikurangi 23. Kemudian per F. Nah, frekuensi pada kelas kelima, frekuensinya yaitu 8. Nah, jadi per 8. Kalau lebar kelasnya 5. Nah, silakan dihitung. Ya, 44,5 ditambah 7 per 8 kali 5. 44,5 ditambah 7 per 8 kali 5. Ya, jadi kalau misalkan kita mau pakai kalkulator, boleh. Kalkulator 44,5 ditambah 35 bagi 8. 48,875. 48,875. Ini adalah nilai dari kuartil ketiga. Begitu? Oke, itu tadi Pak Galih sudah jelaskan bagaimana mencari kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Pada video berikutnya kita akan belajar mencari desil. Oke, tunggu setelah yang satu ini.